Presiden Suriah saat ini, Bashar al-Assad adalah putra dari presiden sebelumnya, Hafez al-Assad. Ia menjalani pemerintahan brutal warisan ayahnya. Menurut catatan biografi Bashar al-Assad, awalnya tidak berniat memasuki kehidupan politik, apalagi menjadi presiden Suriah. Namun, desakan ayahnya mengubah jalan pikirannya. Saat itu, masih ada harapan Bashar al-Assad akan menjadi tokoh yang mengubah Suriah lebih maju pada abad ke-21. Nyatanya ia mengikuti jejak ayahnya dan mendorong Suriah pada kemelut perang saudara yang mematikan. Lahir pada tanggal 11 September tahun 1965, Bashar al-Assad adalah putra kedua dari Hafez dengan istrinya, Anisa. Bashar tumbuh dengan pribadi pendiam, di bawah bayang-bayang saudaranya yang lebih dinamis, Bashar al-Assad, seperti yang dilansir dari histori. Ia belajar di sekolah Arab Perancis, Al-Hurriyah di Damaskus, yang membuatnya berbicara bahasa Inggris dan Perancis dengan lancar. Dia lulus dari sekolah menengah pada 1982, dan melanjutkan studi kedokteran di Universitas Damaskus, yang lulus pada 1988. Dia melakukan praktik dalam bidang oftalmologi di Rumah Sakit Militer Tisren di luar Damaskus. Kemudian, pindah ke Rumah Sakit Mata Barat di London, Inggris pada 1992. Bashar menjalani kehidupan sebagai mahasiswa kedokteran, dan tidak berniat memasuki kehidupan politik. Saat itu, ayahnya telah merawat Bashar, kakaknya, sebagai presiden masa depan. Namun pada 1994, Bashar tewas dalam kecelakaan mobil, dan Bashar dipanggil kembali ke Damaskus. Seketika, hidupnya berubah secara radikal, karena ayahnya dengan cepat ingin Bashar bisa menggantikannya sebagai presiden. Bashar memasuki Akademi Militer di Homs, yang terletak di utara Damaskus. Ia dengan cepat ditekan untuk menjadi kolonel hanya dalam waktu 5 tahun. Selama waktu ini, ia menjabat sebagai penasihat ayahnya, mendengarkan keluhan dan permohonan dari warga, dan memimpin kampanye melawan korupsi. Alhasil, ia mampu menyingkirkan banyak calon rival. Hafez al-Assad meninggal pada tanggal 10 Juni tahun 2000. Beberapa hari setelah kematiannya, Parlemen Suriah dengan cepat memilih untuk menurunkan batasan usia minimum calon presiden dari 40 tahun menjadi 34 tahun, sehingga Bashar dapat memenuhi syarat untuk jabatan itu. 10 hari setelah kematian Hafez, Bashar al-Assad dipilih untuk masa jabatan 7 tahun sebagai presiden Suriah. Dalam referendum publik, tanpa perlawanan, dia menerima 97% suara. Dia juga terpilih sebagai pemimpin Partai Ba'ath dan Panglima Militer. Bashar dianggap sebagai pemimpin Arab generasi muda, yang akan membawa perubahan ke Suriah, wilayah yang telah lama dipenuhi oleh diktator yang menua. Dia berpendidikan tinggi, dan banyak yang percaya dia akan mampu mengubah rezim pemerintahan otoriter ayahnya menjadi negara modern. Bashar awalnya tampak bersemangat untuk melaksanakan revolusi budaya di Suriah. Dia menyatakan sejak awal bahwa demokrasi adalah alat untuk kehidupan yang lebih baik, meskipun dia menambahkan bahwa demokrasi tidak dapat diburu-buru di Suriah. Pada tahun pertamanya sebagai presiden, dia berjanji untuk mereformasi korupsi di pemerintahan, dan berbicara tentang menggerakkan Suriah menuju teknologi komputer, internet, dan telepon seluler abad ke-21. Ketika Bashar mengambil kendali pemerintahan, ekonomi Suriah berada dalam kondisi yang sangat buruk. Resesi serius di pertengahan 1990-an diperburuk oleh Suriah yang menyia-nyiakan pendapatan minyaknya untuk tentara kelas 2. Namun pada 2001, Suriah telah menunjukkan banyak tanda masyarakat modern, telepon seluler, televisi satelit, restoran trendy, dan warnet. Namun demikian, reformasi ekonomi terbukti sulit dicapai. Pada tahun pertamanya sebagai presiden, banyak reformasi ekonomi yang dijanjikan Bashar tidak terwujud.
Birokrasi pemerintah yang terlalu banyak staf dan sebagian besar korup membuat sektor swasta sulit muncul untuk meningkatkan ekonomi. Kehidupan politik tidak semudah yang terlihat. Bashar tampaknya tidak mampu membuat perubahan sistemik yang diperlukan untuk membawa Suriah dan 17 juta penduduknya ke abad ke-21. Dalam urusan internasional, Bashar dihadapkan pada banyak masalah yang dihadapi ayahnya, yaitu hubungan yang tidak stabil dengan Israel, pendudukan militer di Lebanon, ketegangan dengan Turki atas hak atas air, dan perasaan tidak aman sebagai pengaruh marginal di Timur Tengah. Sebagian besar analis berpendapat bahwa Bashar melanjutkan kebijakan luar negeri ayahnya, memberikan dukungan langsung kepada kelompok militan seperti Hamas dan Hizbollah, meskipun Suriah secara resmi membantahnya. Terlepas dari janji reformasi hak asasi manusia, tidak banyak yang berubah sejak Bashar al-Assad menjabat. Pada 2006, Suriah memperluas penggunaan larangan perjalanannya terhadap para pembangkang, mencegah banyak orang memasuki atau meninggalkan negara itu. Pada 2007, Parlemen Suriah mengesahkan undang-undang yang mewajibkan semua komentar di forum obrolan diposting secara publik. Pada 2008, dan sekali lagi pada tahun 2011, situs media sosial seperti YouTube dan Facebook diblokir. Kelompok hak asasi manusia telah melaporkan bahwa lawan politik Bashar al-Assad secara rutin disiksa, dipenjara, dan dibunuh dengan brutal.